Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Main TV, selamat datang di Main TV Podcast Studio, tempat berbagi cerita, informasi, dan inspirasi dari keluarga besar Madrasah Aliyah Negeri 4 Kebumen. Di episode kali ini, kita akan membahas banyak hal menarik, mulai dari perjalanan seorang guru, dunia pendidikan di MAN 4 Kebumen, pembelajaran sosiologi, hingga informasi penting mengenai PMBM atau penerimaan murid baru madrasah. Dan tentunya kita sudah ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah guru sosiologi sekaligus penanggung jawab PMBM MAN 4 Kebumen, Ibu Mufita. Selamat datang Ibu di Main TV Podcast Studio. Ya, terima kasih sudah diundang ke podcast ini. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat, walaupun banyak kegiatan, alhamdulillah sehat. Oke, langsung saja. Untuk membuka obrolan kita hari ini, mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri lebih dulu kepada Sobat Main TV. Oke. Halo, saya Mufita Wafiana. Biasa anak-anak manggil saya Bu Vita atau Bu Mufi. Saya di sini ngajar sosiologi. Lebih tepatnya ngajarin sosiologi di kelas 12 kali ya. Untuk sekarang ini. Begitu aja ya, cukup. Oke, cukup ya. Mungkin bisa Ibu ceritakan perjalanan Ibu hingga menjadi guru sosiologi di MAN 4 Kebumen. Perjalanan saya ya. Perjalanan berarti dari awal ini. Oke, dari awal ya. Oh, panjang sekali. Mungkin perjalanan menjadi seorang guru khususnya untuk sosiologi di MAN 4, saya kayaknya memulai itu dari zaman tengah-tengah Covid di sekitar tahun 2021 atau 2022 saya datang ke sini. Sudah menjadi guru sosiologi, tapi awalnya saya nggak ngajar sosiologi. Kok bisa? Coba tebak saya ngajar apa? Matematika. Matematika, wow, terlalu ekstrim. Sejarah. Sejarah, betul. Saya ngajar sejarah, ngajar seni budaya juga, ngajar PKWU juga gitu. Jadi diawali dari mengajar bukan yang mapelnya, tapi is okay karena itu mungkin bagian dari karir begitu ya, jenjang karir. Terus di tahun-tahun berikutnya saya sudah mengajar sosiologi, begitu ceritanya. Oke, nah apa sih Bu alasan Ibu tuh memilih dunia pendidikan dan menjadi seorang guru? Oke, ini jawabannya kayaknya private sekali ya, privacy sekali ya. Perjalanan saya jadi guru itu diawali dari dulu di zaman saya SMA itu saya punya satu guru yang saya idolakan. Orangnya itu sudah nggak begitu muda, jadi dia itu sudah agak sepuh lah ya, bahkan giginya saja sudah ompong. Itu yang membuat menariknya. Mungkin ada yang tahu kali ya, namanya Mr. Charlie. Dulu itu ngajarnya geografi. Sangat menyenangkan ketika diajar sama beliau karena beliau itu sangatlah fun, sangatlah lucu. Sangat lucu sekali. Jadi ketika dapat pelajaran dari beliau ini, loh kok saya tertarik gitu, khususnya itu di pelajaran antropologi. Makanya dulu ketika lulus SMA, yang saya cari itu yang jurusan antropologi sebenarnya. Tapi saya nggak keterima di jurusan antropologi. Ya, ditolak sama satu universitas lah ya di Jogja. Akhirnya saya milih pilihan kedua itu yang ada antropologinya, pendidikan sosiologi dan antropologi. Begitu akhirnya saya sampai sekarang masuk jadi guru sosiologi. Diawali dari saya suka sama satu orang guru, cara mengajarnya, kemudian dia fun sekali mengajarnya. Gitu ceritanya. Oh, berarti Bu itu terinspirasi dari guru yang diidolakan Ibu. Iya, betul sekali. Oke, lalu bagaimana pengalaman Ibu selama menjadi bagian dari keluarga besar MAN 4 Kebumen? Sebenarnya seru ya.
awal mula saya ngajar di sini itu MAN 4 tidak sebesar sekarang. Tidak ada bangunan ini, belum ada bangunan ini. Bangunannya itu hanya ada di tengah di lapangan itu sama di bagian paling belakang. Tidak ada gedung lantai 2 yang baru itu belum ada. Jadi masih sangat sederhana sekali. Bahkan ketika saya mau daftar ke sini pun saya nggak tahu MAN 4 itu di mana gitu. Ternyata saya cari di Google Maps, oh MAN 4 ternyata ada di sini gitu. Jadi ya seru sekali sih menjadi bagian dari keluarga di MAN 4 Kebumen ini, karena mungkin saya sedikit tahu melihat perkembangannya dari yang dulunya itu madrasah yang mungkin masih sangat sederhana, sekarang sudah menjadi madrasah yang menurut saya sih sudah luar biasa perkembangannya. Dilihat dari siswanya yang banyak, kemudian banyak juga siswanya yang seperti kalian ini berbakat. Masya gitu. Allah, terima kasih. Jadi seru. Oke, lalu apa hal yang paling berkesan selama mendampingi siswa-siswi di MAN 4 yang Kebumen? paling berkesan. Yang paling berkesan mungkin itu ketika saya masih awal-awal sekali ya ngajar di sini. Ketika itu saya mendampingi anak-anak untuk mengikuti lomba. Lombanya itu lomba karya tulis ilmiah. Awal mula banget saya ke sini itu belum ada anak yang bisa menulis atau melakukan riset sederhana lah, nggak ada yang bisa. Terus saya nyomot satu persatu nih, cuma dari pertanyaan, kamu suka nulis nggak? Kamu suka baca nggak? Cuma 2 pertanyaan itu. Kemudian saya kumpulkan mereka, saya ajarin mereka gimana caranya untuk menulis, dan ya hasilnya mungkin kalian pernah dengar ada yang juara 1, ada yang sampai tingkat internasional seperti itu. Itu pengalaman yang sangat berkesan yang pengen saya ulang lagi sebenarnya di tahun-tahun ini dan ke depan. Nah, kalau kita berbicara tentang MAN 4 Kebumen nih, tentu banyak hal yang menarik ingin diketahui masyarakat. Menurut Ibu, bagaimana gambaran umum MAN 4 Kebumen saat ini? Gambaran umum MAN 4 Kebumen saat ini. Oke. Gambaran umumnya mungkin selayaknya sebagai sekolah yang basicnya adalah madrasah. Otomatis di MAN 4 ini kalian semua yang lihat video ini tuh akan mendapatkan informasi bahwa MAN 4 itu banyak sekali ilmu pengetahuannya. Coba saya tanya ke kamu, ada berapa mapel yang kamu pelajari di MAN 4 ini? 18. Berapa? 18. 22. Coba sekolah mana yang bisa memberikan pelajaran ilmu sebanyak itu? SMA bisa? Tidak sebanyak itu. Jadi di madrasah itu mata pelajarannya itu banyak, sehingga pengetahuan yang didapatkan oleh siswa itu juga banyak. Meskipun mungkin dalam prosesnya ada yang bisa mengikuti, ada yang sulit gitu ya, tapi akan banyak insight baru yang ditemukan di MAN 4 ini gitu. Gambaran itu masih gambaran umum sekitar madrasah. Kemudian kalau MAN 4 sendiri mungkin bisa dilihat dari jargonnya, Madrasah Digital Berdaya Saing Global. Di sini ada madrasah digital ya. Mungkin kalian anak digital kan? Saya anak digital. Anak digital ya, mungkin kamu akan tahu banget anak-anak digital itu di dalam kesehariannya dalam pembelajaran seperti apa. Itu seru sih. Ketambah lagi anak bilingual. Ada bilingual. Iya kan seru kan, kemarin ketemu bule kan. Iya. Jadi sekarang gambaran MAN 4 itu sudah tidak seperti sekolah mungkin 2-3 tahun yang lalu begitu. Sekarang sudah bisa lebih berkembang lagi. Digitalnya ada, bahasanya ada, pengetahuannya juga banyak ya, tidak terbatas tuh. Nah, berarti keunggulan dimiliki MAN 4 Kebumen dibanding sekolah lain tuh lebih dari tentu tadi mata pelajarannya banyak sekali. Kemudian sekarang yang seru dari kepala sekolah yang sekarang itu, mungkin kalian akan mendapatkan manfaatnya. Ini boleh dibocorin apa enggak ya? Mungkin nanti ketika kalian lulus akan dapat, misalkan kalian mau kuliah nih, kalian itu akan dikasih semacam pengetahuan, pembekalan lebih gimana caranya biar kalian itu bisa sukses di PTN-nya atau sukses di perguruan tinggi yang kalian inginkan. Itu dari dari kepala madrasah itu memberikan program yang bagus sekali. Buktinya tahun ini ada berapa yang lolos? Sekitar berapa? 28 ya. Yang lolos itu kan jauh banget dari tahun-tahun sebelumnya. Itu salah satu programnya. Belum lagi nanti keterampilan buat melatih soft skill kalian
misalkan yang mau latihan menjahit dan lain sebagainya itu juga ada wadahnya. Jadi ya nggak cuma misalkan yang mau kuliah doang yang kita wadahi, tapi anak-anak yang punya pengennya nanti di dunia pekerjaan juga kita wadahi juga gitu, kerjasama dengan BLK dan lain sebagainya. Itu nggak bisa semua madrasah seperti itu gitu sih, salah satu keunggulannya di MAN 4. Itu ciri khas MAN 4 ya? Iya, ciri khasnya. MAN 4 Kebumen itu bisa menyeimbangkan antara kayak SMA dan SMK menjadi satu. Betul, gitu. pintar banget siapa? betul. Itu seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana MAN 4 Kebumen mendukung siswa untuk berkembang tidak hanya dalam akademik, tetapi Oke. juga bakat dan minatnya nih? Ya seperti yang kalian lihat lah di video ini. Kalian talentnya apa? Akademik bukan? Ini nih saat ini. Kalian disuruh itu enggak? Enggak. Kan? Nggak disuruh untuk menghafal apa kan? Nggak disuruh untuk mengerjakan soal apa kan? Tapi ini kan basic skill kalian. Apa keterampilan untuk public speaking ya? Itu kan nggak diajarkan di kelas dalam pembelajaran, tapi kalian diajarkan dalam mana? Jurnalistik, ya kan? Tentu saja ada banyak narasumber, ada pembinanya juga. Nah, ini contoh nyatanya dari bagaimana MAN 4 itu melatih kemampuan bukan hanya di akademiknya saja, non akademiknya juga seperti kalian kan bisa ya untuk diasah gitu, dan yang lainnya misalkan di bidang olahraga atau di bidang kemarin yang baru juara kan futsal kalau nggak salah ya. Iya. Futsal itu juga juara juga. Nah, suasana belajar dan lingkungan di MAN 4 menurut Ibu tuh gimana sih? Suasana belajar, sejujurnya ada beberapa perbedaan kalau saya ngajar. Ini POV-nya saya ya, nggak tahu kalau guru lain. Kalau saya ngajar di kelas ketemu sama anak itu kan ada anak yang luar biasa, dia pendiam, memperhatikan. Ada juga yang dia itu pecicilan, ada tuh kayaknya pecicilan di sini. Pecicilan nggak bisa diam. Itu tergabung dalam satu kelas yang sama, ya sudah bisa dibayangkan bagaimana situasinya. Jadi mungkin di MAN 4 itu karena berbagai macam siswanya yang sangat unik-unik sekali begitu. Jadi kita yang gurunya harus pintar-pintar gimana caranya biar ke semua anak ini itu bisa mendapatkan pengetahuan, mendapatkan ilmu dari kita yang ajarkan gitu. Jadi perlakuannya memang beda-beda. Kalau saya memperlakukan anak itu beda-beda. Nggak sama, misalkan kayak kamu pengetahuannya sudah lebih luas, lebih tinggi, saya akan banyak ngobrol secara apa ya, individual. Iya, atau mungkin misalkan kamu kurang nih, ya akan ngobrol juga secara individual, jadi tidak disamakan semuanya. Itu kalau secara POV saya ya, mungkin guru yang lain itu berbeda, situasinya seperti itu. Oke, berarti kan siswa-siswanya tuh kan ditentuin programnya ya? Kira-kira program di MAN 4 Kebumen itu apa aja sih, Bu? Program kelasnya nih atau program Ya, kelas kelas pilihan? pilihan. Ada kelas digital, ada kelas bilingual, ada kelas riset, ada kelas entrepreneur. Kalian berdua sebenarnya bisa menjelaskan nih kelas digital boleh apa coba? Serunya di kelas digital. Serunya kita jadi lebih banyak memahami tentang komputer, kita dilatih tentang contohnya kayak Microsoft Word, Excel, terus kita kayak mungkin ada yang suka ngoding gitu, mungkin ya bisa lah belajar tipis-tipis ngoding di digital gitu. Itu ya, itu dari anak digital sendiri. Coba dari anak bilingual. Kalau dari serunya tuh kayak kita latihan belajar ngomong pakai bahasa Inggris, terus banyak kosakata yang mungkin kita belum tahu, terus kita jadi tahu dan bisa ngomong mungkin ke bule atau kemarin kan sempat ketemu bule ya. ya. Itu serunya seperti itu. Kalau di kelas riset mungkin sedikit cerita karena saya ngajar juga di kelas riset. Di kelas riset itu serunya anak-anak itu kita bikin pusing. Bikin pusing kenapa? Karena mereka itu harus memikirkan masalah orang lain, masalah lingkungan yang mereka harus kasih solusi. Jadi buat anak yang suka kepo itu sangatlah tepat ketika kalian masuk di kelas riset. Karena kalian itu akan skill untuk problem solvingnya itu sangat terasah di kelas riset. Beda lagi kalau nanti di kelas entrepreneur ya. Di kelas entrepreneur itu kalian akan diajarkan keterampilan untuk tata boga dan juga tata busana. Tata busana itu ya
dilatih untuk gimana caranya merancang pakaian itu sebaik mungkin, dan itu gurunya sudah kredibel loh, memang lulusan dari tata busana itu sendiri. Itu udah kredibel. Kemudian ada tata boga itu ya diajarkan masak. Mungkin kalian sering ngelihat beberapa anak-anak di sini itu bawa teteh-teteh makanan ke ruang guru untuk dinilai gitu. Nah itu juga ciri khas dari tata boga itu, entrepreneurnya begitu. Oke, jadi selain akademik juga mengasah keterampilan yang dimiliki oleh anak manfaat Kemeng gitu ya Bu. Betul. Nah, oke, sekarang selain sebagai penanggung jawab PMBM nih Bu, Ibu kan juga merupakan guru sosiologi. Nah, saya pengen tanya nih, menurut Ibu, apa sih Bu menariknya mempelajari ilmu sosiologi, belajar sosiologi bagi siswa gitu, menariknya? Oke, sebelumnya saya klarifikasi dulu nih, saya bukan penanggung jawab PMBM. Oke. Tapi saya bagian koordinator pendaftaran. Penanggung jawabnya itu ada sendiri nih, wakil kesiswaan kita. Nah, ya itu penanggung jawabnya. Nah, serunya sosiologi, kalau saya karena basicnya di sosiologi, jadi saya itu bisa untuk pada endingnya saya bisa untuk menentukan konsekuensi mana yang bisa saya terima dari perbuatan saya. Itu endingnya dari belajar sosiologi. Misalkan begini, saya suka nongkrong, mungkin hampir 1 minggu saya 3 kali nongkrong bareng sama teman-teman. Lazimnya biasanya anak perempuan itu nongkrong mungkin maghrib sudah pulang, kemudian tidak sampai malam. Memang sih saya nggak sampai malam banget, tapi biasanya ada hukum sosialnya seperti itu ya, kayak ada judgementnya. Tapi saya nggak masalah dengan judgementnya seperti itu, karena pada akhirnya orang-orang mungkin yang ada di daerah sekitar saya itu tahu kenapa bisa saya itu pulangnya bisa sore atau bahkan sampai malam, karena ya memang saya berkegiatan di madrasah ini gitu loh, nongkrongnya juga dengan orang-orang kerja yang ada di sini gitu. Jadi apalagi yang saya pikirkan selain program yang ada di madrasah begitu. Jadi serunya belajar sosiologi itu pada pengaplikasian kehidupan kita. Mungkin kalau kalian belajar sosiologi di materi, ya kalian akan sangat bosan. Karena seperti saya dongengin itu. Isinya norma dan nilai sosial ada di masyarakat itu kan sangat kayak imajinasinya itu terlalu tinggi. Oh iya ya, emang iya ya gitu. Tapi kalau misalkan diaplikasikan itu sangat bermanfaat untuk diri kita sendiri begitu. Itu serunya belajar sosiologi. Jadi saya nggak pernah khawatir tuh kalau misalkan saya di judgement tertentu, karena ya saya sudah mengetahui konsekuensinya itu apa. Gitu. Oke. Nah, yang Ibu bilang tadi kan bisa yang tentang anak remaja gitu. Nah, fenomena remaja sekarang kan banyak dipengaruhi oleh media sosial dan perkembangan teknologi. Nah, bagaimana pandangan Ibu mengenai hal tersebut? Itu memang kalau teknologi ya, bukan hanya remaja sih saya bilang, bahkan sampai dari anak-anak pun mereka itu kalau misalkan tidak terawasi dan tidak terarahkan, itu ya bahaya juga. Saya aja punya ponakan usianya 6 tahun, itu sudah pegangannya HP, lihatnya setiap hari TikTok sama YouTube ya kan. Kalau nggak terawasi dari sekarang dalam bermedia sosial tentu sangat berbahaya gitu. Tapi media itu kan alat ya, ibarat sebuah pisau, dia bisa bermanfaat tapi juga bisa untuk melukai. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan media sosial ini dengan baik, otomatis kita akan bisa mendapatkan manfaatnya. Tapi kalau misalkan nggak bisa nih, ya kita dapat buruk-buruknya aja gitu. Kan kayak eman-eman hidup di dunia ini tuh cuma dapat buruknya gitu. Kan kita pengen dapat benefitnya kan. Oke, betul sekali. Gitu. Jadi kalau misalkan bolehlah kalau kita bermedsos nih, paling tidak ada beberapa influencer atau beberapa tokoh-tokoh publik itu yang kita follow yang baik-baiknya. Jangan cuma kalau misalkan bermedia sosial itu cuma joget-jogetan doang atau hal-hal yang fun doang, tapi minimal mungkin ada 20% yang kita follow, misalkan siapa ya, mungkin Pak Presiden kita gitu, atau salah satu tokoh besar, jadi kita bisa mendapatkan info yang serius gitu sih. Catat guys kata-kata hari ini. Iya, catat ya. Oke, apa nih pesan Ibu kepada siswa agar bisa menjadi generasi yang bijak dalam menghadapi perubahan sosial? Oke, jangan takut ya untuk melangkah.
Karena masalahnya anak-anak yang sekarang, remaja yang sekarang tuh mereka kebanyakan mikir, takut untuk melakukan hal ini dan itu sehingga tidak melakukan apa-apa jadinya. Iya, ya kan? Iya. Jadi jangan takut untuk mencoba. Kalau gagal bisa diulangi lagi. Nah, kalau nggak dicoba itu yang masalahnya, kita hanya ada di pikiran kita aja. Kita penasaran, nggak tahu hasilnya, ya kan? Jadi eman-eman. Jadi ya mungkin salah satu saran dari saya ya sebagai orang yang mungkin lebih tua dari kalian, jangan takut untuk mencoba hal baru. Silahkan, masih muda, apalagi masih jadi siswa ya. Apapun yang kalian lakukan itu masih terlihat wajar oleh masyarakat sekitar. Beda lagi dengan saya yang sudah punya terikat dengan profesi tertentu gitu. Kalau mau melakukan apapun itu masih, oh ini kan itu, ini kan si status ini. Nah kalau misalkan masih jadi anak muda ya, itu masih bebas untuk melakukan apapun. Yang penting positif aja. Oke, gitu. Nah, kita langsung bahas ke banyak yang ditunggu-tunggu calon siswa dan orang tua, yaitu PMBM MAN 4 Kebumen. Sebenarnya Bu, apa itu PMBM MAN 4 Kebumen dan apa tujuan dari program ini sih? Oke, PMBM itu kepanjangannya adalah penerimaan murid baru madrasah. Mungkin kalau dulu namanya PPDB ya, peserta didik baru, kalau sekarang diganti jadi murid baru. PMBM di MAN 4 Kebumen itu ya sewajarnya sekolah yang lain memang dilakukan untuk mewadahi masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya, khususnya orang tua ya, orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya tuh ke MAN 4 Kebumen, dan juga siswa yang pengen belajar di MAN 4 Kebumen. Karena di MAN 4 Kebumen itu lucunya ya, serunya salah satu hal yang uniknya bukan hanya dia mencetak generasi yang berprestasi secara akademiknya seperti tadi itu, tapi di MAN 4 itu dari segi akhlaknya, dari segi perilakunya itu sangat dinotis. Contoh yang paling kecil itu adalah ketika kalian jam sholat siang diobrak-obrak nggak? Apa kalian termasuk yang on time? Yang tahu-tahu aja lah. Oh iya, tahu aja nih MAN 4. Oke, jadi ya PPMBM MAN 4 Kebumen memang didasari atas dasar seperti itu. Jadi silahkan bagi masyarakat sekitar Gombong, mungkin daerah Buayan, daerah Puring, daerah Kuarasan, Sempur dan sebagainya ya, sekitar Gombong itu bisa untuk mendaftarkan anaknya ke sini, atau kalian yang siswa sendiri itu bisa datang ke sini buat belajar di MAN 4 Kebumen. Nah, terus siapa saja yang bisa mengikuti proses pendaftaran PMBM nih? Siapa saja? Tentunya kamu yang sudah lulus SMP atau MTS ya. Itu dibuktikan dengan surat keterangan lulus. Kamu datang ke sini membawa akte dan juga kakak datang ke sini, bisa dengan pribadi atau bisa dengan orang tuanya, atau bagus sekali ketika kalian mengajak teman-temannya untuk datang ke sini melakukan serangkaian pendaftarannya. Jadi nanti pendaftarannya itu bisa dilakukan secara online. Kalau kamu datang ke sini ke madrasah, itu nanti akan dipandu sama panitianya. Right. Kemudian setelah itu nanti kalian akan daftar ulang. Tentunya kalau sudah mantap bersekolah di MAN 4 bisa langsung daftar ulang saja. Cek-cek mendaftar, cek-cek data dan lain sebagainya begitu ya. Kalau sudah daftar ulang berarti sudah keterima nih di MAN 4 Kebumen gitu. Dan biayanya gratis. 0 rupiah. Nah, apa aja sih tahapan seleksi dalam PMBM? Tahapan seleksinya ya, tadi sudah saya sedikit spill. Jadi mengisi formulir secara online. Kalau misalkan kesulitan jaringan dan lain sebagainya, bisa datang ke sekolah, nanti kami pandu. Setelah itu sambil membawa berkasnya yang tadi saya bilang itu, melakukan verifikasi ke petugas. Kemudian setelah diverifikasi, data-datanya sesuai dan lain sebagainya sudah sesuai, jika sudah mantap, maka wajib untuk melakukan yang namanya daftar ulang. Daftar ulang itu artinya berarti sudah keterima di MAN 4 Kebumen. Nah, tadi kan sudah itu ya kayak berkas-berkasnya. Kira-kira apa saja persyaratan yang harus dipersiapkan untuk calon pendidik? Oke, ini syarat berkasnya ya. Satu,
SKL tentunya, yang kedua adalah akte, yang ketiga ini fotokopi akte ya, fotokopi akte. Terus kemudian ada fotokopi KK, ada pas foto ukuran 4x6 satu lembar saja. Kemudian barangkali kalian yang memiliki prestasi bisa untuk dilampirkan. Lalu prestasinya itu macam-macam, misal kamu futsal atau olahraga boleh dilampirkan, atau prestasinya kamu peringkat 10 paralel ya, itu juga bisa untuk dilampirkan. Kemudian jika kamu memiliki kartu KIP itu juga bisa untuk dilampirkan, PKH juga bisa untuk dilampirkan gitu. Begitu sih, itu aja syarat-syaratnya. Sebenarnya nggak ribet syarat-syaratnya kok, gampang. Itu memang dimiliki oleh semua individu di negara Indonesia ini tuh punya gitu. Jadi gampang aja. Oke, selanjutnya kan tadi sudah mendaftar tuh. Nah, sekarang bagaimana proses setelah siswa melakukan pendaftaran? Kayak udah daftar secara online ya. Iya. Nanti langsung ke petugasnya saja. Gambarannya itu sudah daftar secara online, dibawa berkas-berkasnya itu ke petugasnya, nanti dilakukan verifikator, dilakukan verifikasi berkas-berkasnya sesuai atau tidak. Setelah itu langsung daftar ulang. Daftar ulang itu ya tadi saya bilang, artinya berarti sudah keterima di MAN 4 Kebumen. Jadi dipastikan betul kalau misalkan sudah daftar ulang itu memang sudah mau sekolah di sini gitu. Kemudian yang perlu diwanti-wanti nih, ini kan detik-detik ya menjelang penutupan gitu. Penutupan itu tanggal 24 Juni itu 2026. Jadi sampai sekarang kuotanya sudah lebih dari separuhnya ya. Jadi mohon untuk dipercepat bagi yang ingin daftar di sini. Begitu. Karena ini ada catatan juga bagi yang memilih kelas digital bilingual, nanti akan ada seleksi tambahan gitu. Seleksinya dari siswanya juga sama orang tuanya juga. Nanti akan ditanyain. Oke. Nah, sekarang apa nih tips dari Ibu agar calon siswa bisa mempersiapkan diri dengan baik? Yang pertama, niatkan diri bahwa kalian itu mau sekolah di MAN 4 Kebumen. Ya, diniatkan memang mau sekolah di sini. Sekolah di sini saya katakan kalian bukan hanya mendapat nilai, tapi kalian akan mendapatkan akhlak yang bagus. Minimal banget bisa baca Quran. Kalian bisa kan baca Quran? Bisa baca Quran ya. Ada kan hadis yang kalian hafal? Ada hadis yang kalian hafal? Wala taqrabuzina. Masya Allah. La taqrabuzina. Langsung dicontohkan. Jadi bukan hanya nilai yang nanti kalian akan dapatkan, tapi perilaku-perilaku yang sesuai dengan kaidah Islam juga tentunya akan kalian dapatkan di sini. Jadi mungkin yang kalau dari saya yang disiapkan adalah niat kalian memang ingin belajar di sini, bukan hanya ingin sekolah dapat nilai ya. Niat ingin belajar di sini dengan baik. Persyaratan dan sebagainya umum lah ya, hampir semua sekolah juga ada seperti itu. Berarti yang penting tentu niat untuk belajar, berkembang. Betul sekali. Oke, kemudian menurut Ibu karakter seperti apa yang harus dimiliki sebagai calon siswa MAN 4 Kebumen dan siswa MAN 4 Kebumen? Karakter yang dimiliki MAN 4 Kebumen siswanya. Ini karena saya sebagai guru sosiologi, otomatis saya pakai perspektif saya ya. Paling nggak siswa MAN 4 itu adalah siswa yang bisa beribadah mandiri. Begitu ya, bisa beribadah mandiri. Kalian bisa kan sholat 5 waktu, minimal itu sholat 5 waktu, kemudian bisa baca Quran minimal, kemudian kalian bisa doa-doa harian gitu. Itu minimal banget karakter yang dimiliki anak-anak MAN lah ya. Tolong itu standar tolong, kalau kalian nggak punya itu harap untuk ada. Terus yang kedua, anak-anak MAN 4 itu yang saya inginkan karakternya itu adalah karakter yang peduli, memiliki empati yang tinggi. Ini perspektif sosiologisnya banget ini. Jadi kalau semisalkan lulusan MAN 4 kok tidak peduli terhadap sesamanya, apalagi dirinya sendiri, waduh. Itu berarti ulang lagi nggak sih? Ulang ya. Terus yang ketiga, karakter siswa MAN 4 itu paling tidak yang mereka itu memiliki tujuan hidup yang jelas. Mau arahnya itu mau kemana setelah kalian lulus. Jangan seperti air mengalir ya.
jangan seperti air mengalir. Jadi kalian itu harus bisa untuk menentukan tujuan hidup kalian itu apa. Ditentukan nih mulai dari kelas 10 bahkan. Jangan dari nanti setelah kelas 12 itu sudah sangat telat gitu. Jadi sekarang sudah ditentukan. Jadi mau menjadi apa nantinya, dan itu prosesnya nggak singkat. Prosesnya itu lama, 3 tahun bahkan belum cukup. Makanya karakteristik pertama tadi yang perlu untuk masuk di MAN 4 siswanya yaitu karakteristik seperti itu. Itu perspektif saya. Saya. Baik. Lalu apa nih yang membuat siswa atau calon peserta didik tidak perlu ragu lagi memilih MAN 4 Kebumen sebagai tempat melanjutkan pendidikan? Jangan khawatir, di MAN 4 itu akan banyak sekali pengetahuannya yang akan kalian dapatkan. Ada berapa? 22 mata pelajaran yang didapatkan. Kurang banyak apa coba? Kalian akan mendapatkan banyak sekali mata pelajaran di sini. Ilmunya itu juga akan banyak. Di sini bukan hanya kita mencari nilai, tapi juga anak-anak yang bisa bermasyarakat di masyarakat sesuai dengan norma dan nilainya juga. Gitu. Berarti apa nih harapan Ibu untuk siswa baru nantinya yang akan bergabung di MAN 4 Kebumen? Harapannya adalah anak-anak yang memang mau belajar. Kita tidak hanya menerima anak yang sudah pintar, tidak menerima anak yang sudah pintar, bukan hanya yang sudah pintar, tapi anak-anak yang mau berproses. Mungkin sedikit kisah banyak anak di MAN 4 Kebumen yang awal mulanya itu dia terkesan nakal ya. Saya melihat beberapa perkembangan anak yang sudah lulus, bahkan sampai saya tidak percaya ini anak bisa lulus dengan akhlak yang seperti ini. Misalkan ada ini yang kemarin banget, yang biasanya saya lihat dia tuh anak kalau di kelas itu pecicilan sekali ya. Memang karakteristik anaknya tuh nggak bisa diem. Dari kelas 10 saya ngajar dia, 11 ngajar dia, 12 ngajar dia, wah yakin bosan banget ya. Bosan banget ngajarnya. Tapi tiba-tiba ketika SNBT dia lulus. Laki-laki seperti tidak mendengarkan ketika saya mengajar, tapi ternyata dia lolos SNBT lagi. SNBT loh, dia tertulis kan kayak Masya Allah. wow. Plot twist ya Bu. Plot twist. Jadi maksudnya artinya anak-anak di MAN 4 itu bukan hanya kami menerima anak-anak yang pintar saja langsung gitu, tapi anak-anak memang yang mau berproses. Kalian yang masih mau untuk berkembang nih, silahkan sekali untuk mampir ke MAN 4 karena di sini wadahnya itu sudah diwadahi dengan baik gitu. Apapun keterampilan yang kalian miliki, kami dari madrasah itu mencoba sekali untuk bisa mewadahi semuanya. Meskipun mungkin dalam prakteknya ada beberapa hal yang tidak bisa kita dengan optimal ya, karena ada beberapa keterbatasan. Tapi kami dari madrasah itu berupaya penuh untuk bisa mewadahi kalian semua. Gitu. Oke, pesan Ibu untuk siswa SMP TS yang sedang mencari sekolah lanjutan? Oke, pesan dari saya semangat ya untuk mencari sekolah impian kalian. Kalau semisalkan masih terlalu bimbang, bisa kalian sholat istikharah ya. Sholat istikharah untuk bisa menentukan, dan jangan lupa untuk salah satu bisa lihat di MAN 4 Kebumen, siapa tahu sesuai dengan keinginan kamu, karakteristiknya kamu, orang tua kamu, silahkan bisa daftar ke sini. Gitu. Jadi tetap semangat buat yang teman adik-adik yang sedang berjuang ini untuk cari SMA atau MA gitu ya, semangat aja, jangan berputus asa, dicoba aja. Ada banyak yang takut untuk mencoba ke sekolah A, ke sekolah B, takutnya nggak jadi. Iya, coba aja. Siapa tahu hak hoki di situ gitu. Siapa tahu itu rezekinya di situ. Dan siapa tahu juga rezeki kalian juga di MAN 4. Gitu. Oke, jadi mungkin untuk hari ini terima kasih banyak Ibu Mufita atas waktu dan cerita yang sudah dibagikan hari ini. Banyak sekali informasi dan inspirasi yang bisa kita dapatkan hari ini. Bagi Sobat MAN TV yang ingin mengetahui lebih jauh tentang MAN 4 Kebumen dan PMBM, jangan lupa ikuti informasi resmi dari MAN 4 Kebumen. Saya Hapsa Naila Dan saya, Saisa Adelia, pamit undur diri dari MAN TV Podcast Studio.
Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa saya bawa pulang nggak sih? Lucu banget.